Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita harapkan keberkahan ilmunya, Bapak Zainal Muttaqin MA selaku dosen pengajar mata kuliah Fikih Lughah, dan teman-teman sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami selaku kelompok 3 akan sedikit membawakan materi mengenai Fiqhul Lughah fil Kutubil Arabiyah. Dan pada kali ini di sini yang pertama kali ingin saya perkenalkanlah, di sini saya selaku moderator, nama saya Agung Wicaksono, dan juga ketiga rekan saya ada Ananda Ilham Mubarak dan Adinda Anisatul Haibah dan juga Bila Dinia Maulida. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk kepada pembelajaran materi yang telah kita sajikan, langkah lebih baiknya kita awali pelajaran pada kali ini dengan bacaan surat Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan keberkahan dan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kullatin sholih wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, terima kasih. Di sini saya dan juga ke teman-teman kelompok 3 ada 4 peserta yang alhamdulillah sudah bekerja sama dan telah menyelesaikan mengenai mulai dari pembuatan makalah sehingga presentasi pada kali ini. Yang pertama ada Agung Wicaksono dan juga Bila Dinia Maulida, dan Adinda dan Ananda Ilham Mubarak dan juga Anisatul Haibah. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kali pembuatan makalah ada di sini dilatar belakangi oleh mengenai fikih lughah, ialah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang selak-beluk bahasa, perkembangan bahasa, dan kajian tentang kejadian atau peristiwa bahasa yang berbeda-beda, baik dilihat dari kajian sejarahnya maupun kajian deskriptif atau penelitiannya. Kita mengetahui bahwa cakupan kajian fikih lughah sangatlah melebar dan luas, sehingga kita diharuskan mengetahui kitab-kitab apa sajakah yang membahas tentang fikih lughah beserta dengan mu'allifnya. Kemudian yang selanjutnya telah kami rumuskan beberapa masalah yang mengenai makalah yang telah kami buat. Yang pertama mengenai apa sih kitab Al-Mihnar itu, kemudian yang kedua bagaimana biografi penulisnya, dan yang ketiga bagaimana isi atau ringkasan kitab tersebut. Yang keempat, apa itu kitab fikih lughah kontemporer, dan yang kelima, apa sih perbedaan antara kitab klasik dan kontemporer. Baik teman-teman sekalian, untuk memasuki bab pertama pada kali ini yang akan menjelaskan mengenai kitab Al-Mazhar fi Ilmu Lughah dan jenisnya akan disampaikan oleh saudari Bila Dinia Maulida. Kepada saudari Bila Dinia Maulida dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kitab Al-Mazhar fi Ilmu Lughah wa Anwa'iha. Nah, sebelum beranjak ke ringkasan kitab, alangkah baiknya kita mengetahui siapa penulis kitab Al-Mazhar fi Ulum Lughah wa Anwa'iha. Nah, berikut biografi singkat pengarang kitab Al-Mazhar. Nah, kitab Al-Mazhar ini merupakan kitab karangan Imam As-Suyuti atau Jalaluddin As-Suyuti, yang merupakan seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Gelar lengkapnya adalah Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Jalaluddin Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, ayah Imam As-Suyuti berasal dari kota Asyut, yang merupakan sebuah kota di negara Mesir. Sedangkan Imam As-Suyuti lahir setelah maghrib malam Ahad pada permulaan bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau bertepatan dengan 1445 Masehi di kota Kairo, ibu kota negara Mesir.
Nah, Imam As-Suyuti menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 19 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Imam As-Suyuti wafat pada umur 61 tahun 10 bulan 18 hari. Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Husn al-Mudarah menyebutkan bahwa beliau mendapat ijazah dari setiap guru yang didatanginya. Mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Salah satunya beliau berguru pada Al-Bukini hingga wafatnya. Juga belajar hadis pada Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Manawi. Kitab karangan Imam As-Suyuti pada bidang fikih lughah antara lain Al-Iqtirah dan Al-Muzhar fi Ulum Al-Lughah wa Anwa'i. Nah, kemudian lanjut ringkasan kitab Al-Muzhar fi Ulum Lughah wa Anwa'i. Nah, kitab ini merupakan salah satu kitab penting dalam bidang bahasa, yang mana dia mengungkap kembali pendapat-pendapat dari tokoh yang karangan-karangannya telah hilang. Nah, pada bab-bab buku ini tidak lain adalah kumpulan dari perkataan para ulama pendahulu dengan penambahan beberapa pendapat dan beberapa paragraf pada pendahuluan atau akhir dari beberapa bab. As-Suyuti membuat kitab ini menjadi 50 macam bab. Yang pertama, 8 bab membahas bahasa dari segi predikat. Kemudian 13 bab membahas bahasa dari segi lafaz. 13 bab lain membahas bahasa dari segi makna. Kemudian 5 bab membahas bahasa dari segi pahit dan manisnya. Kemudian 1 bab diutamakan untuk menghafal bahasa dan menyesuaikan kosakatanya. Dan 8 bab mengacu pada keadaan bahasa dan perawinya. Kemudian beberapa bab untuk belajar puisi dan syair. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui kesalahan orang Arab. Nah, macam-macam bab ini berkaitan dengan masalah umum bahasa, masalah fonetik, masalah morfologis, masalah tata bahasa, dan masalah semantik, seperti dalam tulisan para pendahulunya. Seperti itu ringkasan buku kitab Al-Mizhar fi Ulum Lughah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudari Dinia Maulida yang telah memaparkan materinya. Kepada teman-teman sekalian juga perlu kami ingatkan juga bahwasanya untuk lebih lengkapnya mengenai materi yang kami sampaikan itu sudah kami sediakan makalah dan teman-teman bisa membacanya di makalah yang telah kami buat. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan kitab Al-Khosois, yakni biografi pengarang kitab Al-Khosois dan seterusnya, itu yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Anisatul Haibah. Kepada yang bersangkutan dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan biografi pengarang kitab Al-Khosois. Nama lengkapnya yaitu Ibnu Jinni adalah Abdul Fat Usman bin Jinni Al-Musili pada tahun 320 sampai 390 Hijriah atau 932 sampai 1001 Masehi. Ia adalah ulama terkenal di bidang ilmu nahu dan sastra. Masa kecilnya dihabiskan di kota Mosul, Irak. Konon ayahnya bekerja sebagai pembantu setia seorang hakim di Mosul bernama Sulaiman bin Fat al-Azi. Sekalipun demikian, status sosial itu tidak menyurutkan Ibnu Jinni menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak lainnya. Sejak kecil, ia telah dianugerahi girah ilmiah atau semangat kuat untuk belajar dari para syekh yang ada di daerah kelahirannya. Hampir semua halaqoh atau majelis taklim telah dihadiri Ibnu Jinni untuk menuntut ilmu dari para pengasuh dan syekh yang ahli di bidangnya masing-masing. Di usianya yang masih belita 17 tahun, ia telah menguasai ilmu sorof, hingga Ibnu Jinni berkenalan dengan seorang syekh bernama Abu Ali Al-Farisi yang dikenal dengan pakar ilmu bahasa dan nahwu di zamannya. Sejak itu, Ibnu Jinni hanya menetapkan pilihannya untuk hanya belajar kepada Abu Ali Al-Farisi dan meninggalkannya halaqoh lainnya.
Selama 40 tahun lamanya, Ibnu Jini menjadi murid setia Bu Ali Al-Farisi hingga ia mewarisi semua ilmu dari gurunya. Ibnu Jini dan gurunya pindah ke kota Halb, ibu kota Bani Hamdan. Di sana mereka tinggal selama 5 tahun dan mendirikan majelis taklim yang dihadiri para ulama lainnya. Di kota itu pula, Ibnu Jini dan gurunya berkenalan akrab dengan Al-Mutabi, salah satu pakar di bidang bahasa dan sastra. Mereka saling bertukaran pikiran tentang masalah-masalah tata bahasa Arab. Kemudian Ibnu Jini dan gurunya berpindah ke Damaskus, lalu ke Baghdad untuk melanjutkan misi dakwah dan taklim. Karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Ibnu Jini mencapai 67 buku. Namun bukunya yang paling populer hingga kini adalah Al-Khosois, sebuah buku yang isinya komprehensif meliputi dasar-dasar ilmu nahwu, kaidah usul fiqh dan nahwu, dan analisis leksikologi terhadap makna-makna kosakata bahasa Arab. Buku yang terdiri dari 162 bab ini pernah dihadiahkan kepada Sultan Bahauddin Al-Buwaihi, tepatnya setelah guru Ibnu Jini meninggal dunia. Di bidang fikih, Ibnu Jini mengikuti mazhab Imam Hanafi. Di bidang akidah, ia lebih memilih sebagai pengikut Mu'tazilah, dan di bidang nahunya condong ke mazhabnya ulama Basroh. Beberapa pendapat Ibnu Jini yang mengundang kontroversi di dalam kitab Al-Khosois antara lain kritiknya terhadap kekurangan Alkitab, karya Sibawayh, dan pendapatnya yang menyatakan bahwa ilmu bahasa Arab termasuk kaidah Islam. Sekian dari saya, itu adalah biografi pengarang kitab Al-Khosois. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan juga kepada saudari Anisatul Haibah yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, di sini mengenai bab perbedaan antara kitab klasik dan kontemporer. Kita mengetahui gambaran umum dari isi masing-masing kitab Ibnu Faris Al-Saidi, fi Fiqh Al-Lughah wa Sunnah Al-Arab wa Kalamiha, As-Sabiti Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyah, kitab Ibnu Al-Jini Al-Khosois, dan kitab Al-Suyuti Al-Mizhar fi Ulumil Lughah wal Anwa'iyah. Kita tahu secara umum bahwasanya fikih lughah pada kitab Arabiyah kuno ini. Jadi kita harus bertanya-tanya bagaimana kedudukan kitab ini di antara kitab-kitab fikih lughah. Menurut apa yang dipahami pelajaran modern dari istilah ini, untuk menjawab pertanyaan ini kami membandingkan kitab-kitab Arab dengan kitab fikih lughah dari ulama Barat modern. Disimpulkan bahwa ada perbedaan di antara keduanya, yaitu kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, baik cendekiawan Barat modern atau cendekiawan Arab kuno mempelajari bahasa sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi tujuannya berbeda. Bagi cendekiawan Barat itu ialah belajar budaya dan peradaban, yang mana keduanya mencangkup agama, budaya, tradisi, dan sastra. Adapun bagi cendekiawan Arab adalah mempelajari Quran untuk memahami teks-teksnya. Kemudian yang kedua, itu cendekiawan Arab tidak mengurus apa yang telah dilakukan oleh para cendekiawan Barat untuk merekonstruksi bahasa-bahasa kuno yang asli. Jadi cenderung acuh tak acuh, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu para cendekiawan Arab mempelajari bahasa mereka sebagai bahasa lisan yang hidup. Sementara para filolog modern mempelajari bahasa tersebut sebagai bahasa tulisan yang sudah mati. Yang keempat, para ahli bahasa Arab tidak menggunakan perbandingan linguistik seperti yang dilakukan para filolog modern, yang mereka bandingkan hanyalah membandingkan beberapa kata dengan bahasa Persia atau Romawi. Dan yang terakhir, ahli bahasa Arab seperti filolog modern tidak tertarik untuk mempelajari perkembangan simantik, juga mempelajari dialek, melainkan untuk membatasi studi mereka pada bahasa standar umum di mana Al-Quran diturunkan. Mungkin ada juga ada perbedaan-perbedaan ini membuat Abdul Al-Arroji mengatakan bahwa pelajaran linguistik sebagaimana dipresentasikan dalam kitab-kitab Ibnu Faris, Ibnu Jannah, dan At-Tailibi tidak termasuk ke dalam fiqh lughah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Baratnya. Menurut Abdul Arroji, pelajaran ini berbeda di bawah linguistik, bukan di bawah fiqh lughah. Kemudian terdapat perbedaan besar antara pendekatan linguistik dan pendekatan cendekiawan Arab kuno, yaitu bahwa linguistik adalah ilmu deskriptif objektif,
Sedangkan pelajaran linguistik zaman dahulu dari perspektif cara para pencendekiawan modern, Taufik Lugoh, atau menurut pendekatan linguistik modern, karena pelajaran ini membentuk pendekatan khusus dan berbeda. Jadi kita harus melihat kitab Fikih Lugoh kuno melalui pendekatan khusus ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai situs kitab-kitab fikih lughah Arab kontemporer dari fikih lughah modern, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh oleh saudara Ilham Mubarok. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang situs atau kitab-kitab fikih lughah Arab kontemporer dari fikih lughah modern. Yang dimaksud dengan kitab-kitab kontemporer tersebut adalah ada 3 bab yang diterbitkan pada zaman modern yang menyungsung istilah fikih lughah, atau dalam judulnya itu fikih lughah oleh Ali Abdul Wahid Wafi, buku Arab pertama yang membawa istilah ini di era modern. Fikih lughah dan karakteristik bahasa Arab oleh Muhammad Al-Mubarak, sebuah penelitian suriah yang berspesialisasi dalam studi linguistik dan studi fikih lughah oleh Syekh Sobi Al-Solih. Emily Badi Yakob dalam bukunya Fikih Lughah Arabiyah wa Qasaisuha menunjukkan bahwa buku-buku ini mengambil pendekatan yang lebih dekat dengan konsep lama istilah fikih lughah daripada konsep modernnya. Mungkin benar jika dikatakan bahwa kitab terakhir juga setelah ditelusuri isinya mengikut pada yang diikuti oleh ketiga kitab Arab dalam hal ini. Karena catatan-catatan ini didasarkan kepada 4 buku itu, dan karena tidak mungkin bagi individu yang tidak berbahasa Arab untuk menemukan sesuatu yang baru pada pembahasan fikih lughah Arab, tidak ada cara bagi penulis kecuali mengikuti metode pendataan Arab terkemuka seperti yang dicontohkan dalam sebuah bab. Untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari makalah ini atau dari PowerPoint kelompok kami. Kesimpulannya yaitu dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa kitab fikih lughah dibedakan menjadi 2, yaitu fikih lughah klasik atau kita sebut atau contohnya yaitu Al-Mizar karangan Imam Asyuyuti, dan kitab kontemporer yang salah satunya yaitu Al-Khosais karangan Ibnu Jini, yang keduanya memiliki perbedaan antara kelebihan dan kekurangan mereka sendiri-sendiri. Dan saran, sebagai seorang Islam sudah seharusnya dalam pengajaran bahasa Arab untuk mempelajari asal-usul bahasa Arab atau yang kita sebut juga fikih lughah yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lughah, sehingga kita saat menjadi guru atau pengajar bahasa Arab mengerti dalam pengamalannya apa itu bahasa Arab dalam berbagai macam pandangan klasik maupun pemikiran kontemporer. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudara Ilham Mubarok yang telah memaparkan materinya. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah presentasi kita dari kelompok 3 itu telah selesai dari awal hingga akhir. Dan juga kepada teman-teman sekalian, apabila ingin menyampaikan tambahan pertanyaan ataupun juga hal yang perlu diluruskan, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar Google Classroom ataupun YouTube yang mana nantinya video ini akan kami upload di sana. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna wiyakum ala hudan wa fidolal. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.